Kawan-kawan semua, akhirnya sore ini kita ketemu di Senyawa Podcast. Kali ini kita mau koyok-koyok sore. Koyok sore ya, koyok-koyok sore ya. Jadi biar sore-sore kita makin asik, mari kita koyok-koyok bareng. Jadi di sini ada saya, teman koyok, kawan-kawan. Ya, teman koyok. Teman koyo. Tukang koyok. Ini tukang koyok. Ya, di sebelah sana. Teman koyo. Iya. Saya tukang koyok, Bang. Di sini teman koyok saya, Bang Yasir. Koyonya apa dulu tuh? Koyo cabai, koyo. Ini koyok. Koyok lah pokoknya. Jadi hari ini sore ini ya, koyok-koyok kita sama Bang Yasir kita mau bahas soal bakat itu datangnya dari mana. Wih, berat kayaknya ini. Enggak berat. Enggak ya? Ini sudah dengan orang yang pas. Sudah teruji. Usia udah berapa Bang sekarang? Waduh. Kalau nggak salah udah berkepala 4 ya. Yang jelas lebih tua pohon di tanah lapang lah. Pohonnya. Yang jelas lebih tua pohon di tanah lapang Binjai. Jadi selama 40 tahun ini ternyata Bang Yasir itu telah hidup. Masih menjalani kehidupan yang beriringan dengan bakatnya. Artinya Bang Yasir bisa menjadikan pekerjaan, profesi, atau hal-hal yang menghasilkan cuan dari bakat yang Bang Yasir temukan dari kecil ya. Oke, ya. Apa tadi temanya? Bakat datangnya dari mana? Oke, Bang Yasir, sehat sore ini? Sehat, Man. Alhamdulillah. Nah, Akhirnya jumpa lagi sama Bang Yasir ya. Setelah lama kita nggak jumpa di layar kaca. Setelah dua hari ya, dua hari. Tapi kita baru kali ini ya bertemu langsung di layar kaca. Iya, bertemu langsung di layar kaca dan dinikmati oleh kawan-kawan ya. Pokoknya sore koyo ini ada perbincangan yang ya. Ini jangan lupa ya, terima kasih untuk kedai kopi kita. Iya. Lokasi koyo-koyo kita hari ini ada di kedai kopi kita ya. Lokasi koyo. Cari aja nanti Facebooknya kedai kopi kita yang diasuh langsung, yang asuh. Soalnya di sini bukan hanya kedai kopi, banyak. Oh ya, jatuh ya Bang Yasir ya. Oke. Di sini bukan hanya kedai kopi tapi banyak anak-anak yang mencari pencarian di sini ya, yang diasuh oleh Bang Noe. Oke? Sesuai dengan bakat-bakatnya tadi. Sesuai dengan bakat tadi ya. Bang Yasir cerita bakat ya kan. Bang Yasir ini sekarang ini profesinya apa gitu secara spesifik? Harus dibilang lagi, Bang. Ya, supaya orang-orang tahu sendiri kan. Aku apa ya? Ilustrator iya, komikus iya. Desain grafis iya. Kayaknya tapi masih dalam lingkup itu ya, lingkup gambar menggambar ya. Digital. Saya tangkap gambar menggambarnya ya, tangkap gambar menggambarnya. Ya. Di sekitar situ. Berarti proses gambar menggambar ini Bang Yasir udah lalui dari usia berapa mulai jatuh cinta gitu dengan gambar menggambar? Gambar apa ya? Kalau kita cerita kembali ke bakat tadi lah ya, judul bakat tadi mungkin menggambar bisa kita bilang bakat nggak? Bisa bilang bakat. Soalnya kan kalau bakat ini kan antara apa ya? Ada hobi, ada bakat, ada apa lagi? Kebiasaan tuh apa namanya? Apa tuh? Misalnya skill, kompetensi. Itu kan mirip-mirip tuh. Nggak? Betul. Ya. Kalau misalnya sesuatu hal yang dilakukan sering sampai pada akhirnya bisa, itu namanya apa? Hobi ya? Hobi apa bakat? Yang disukai. Kalau yang disukai hobi. Yang disukai hobi. Dilakukan sering-sering sampai bisa. Jadi bakat itu lebih ke akhirnya diseriusin gitu. Oh gitu. Iya, kadang hobi kan ada yang nggak diseriusin, Bang. Artinya awalnya tetap bakat duluan gitu. Iya. Kayak misalnya Messi nih, dari kecil kayaknya tuh udah bisa main bola. Langsung jago aja kayaknya. Kakinya tuh ngapa-ngapain bola kan. Itu bakat atau apa tuh? Atau hobi atau apa? Itu bakat. Itu bakat ya? Itu bakat. Soalnya dari hal yang dia lakukan itu, ya kan? Hal yang dia lakukan itu dia fokus di situ dan dia bisa mengambil manfaat dari situ. Gitu ya. Iya. Jadi kayaknya bedanya tipis aja sama hobi dia. Hobi
Beda tuh. Hobi ya bedanya tipis-tipis aja bang. Semua kan tipis-tipis ya. Koyok-koyok kita pun tipis-tipis juga ini. Kayak ya, kan? Kayaknya apa? Kayaknya hobi lah ya. Hobi ya. Kayak aku kayaknya dari kecil tuh apa ya? Dulu kan seneng. Jadi rumahku dulu kan. Rumahku tuh di depan kan jalan raya tuh. Iya. Jadi sering lewat kendaraan, bus lewat. Itu sampai itu suka nempel di kepala terus aku gambar lagi. Biasanya gitu. Wah ini bus keren, aku gambar gitu. Nah, kayaknya mulai dari situ tuh. Mulai dari situ, habis itu masih kecil kan gitu ya, disuruh apa sih istilahnya ompaan, atau ompaan itu kan, oh kok gambar mobil-mobil nggak keren, gambar orang lah gitu kan. Terus kita ini gitu kan, wah aku harus nunjukin aku bisa gambar orang, terus gitu. Sampai akhirnya sadar nggak sadar kerjaan itu dari kecil yang gambar terus gitu jadinya, jadi gambar terus ya lama kelamaan ya bisa lama-lama kan. Dulu juga gambarnya jelek terus lama terus diiniin ya lama-lama ya bagus gitu. Oke. Apa itu hobi lah jatuhnya. Ini kita mau berdebat antara hobi dan bakat kayaknya ya. Koyok-koyok kali ini enggak kan bakat gitu ya. Itu bakat gitu. Iya, bakat kan kayaknya aku sih kebayang-bayang aku tuh bakat kayaknya dari kecil tuh memang udah ini gitu kan. Iya. Tersirat gitu. Ya. Tapi kalau kita bilang kan bang, hobi itu sebisa apapun orang ya. Kalau kita bicara hobi ya, ada akhirnya nggak bisa dia terus-teruskan. Hobi itu hanya jadi sampingan aja. Abang kan nggak mungkin proses menggambar itu jadi samping-sampingan kan gitu. Oh gitu. Letak hobi kan, hobimu apa? Hobiku ini menggambar, tapi belum tentu jadi profesi gitu ya. Iya, pekerjaan gitu ya yang menghasilkan cuan tadi ya. Misalnya kan, awak hobi awak main futsal. Main futsal. Tapi kan awak nggak atlet futsal sekarang. Iya kan, betul kan. Iya. Tapi hobi kan? Hobi. Sampai ninggalin anak bini malam-malam ya kan, gara-gara mau main futsal. Iya. Kan itu nyalurkan hobi. Tapi kan nggak. Bukan bakat juga ya? Iya, tapi kan tidak menghidupi anak dan istri. Itu bakat itu tadi yang dimaksud. Bakat itu ya bagaimana dari hal yang kita lakukan itu. Ini udah serius sekali nih. Dari mana hal yang kita lakukan itu bang, itu kita bisa terhidupi dengan itu. Oh, jadi profesi lah. Iya, kayak profesi pekerjaan dan segala macam. Bakat itu di situ gitu. Tapi apa bang? Hobi menjadi pekerjaan itu memang menyenangkan kan? Sedikit menyenangkan lah daripada yang mungkin bekerja di luar tanpa bukan hobinya gitu. Iya betul. Mungkin aku sebenarnya malas sekali ngitung uang ini, tapi mau nggak mau aku kerjanya itu supaya hidup gitu kan, supaya kerja supaya ada penghasilan gitu. Iya, supaya bisa makan. Kalau hobi ini dijadiin profesi jadi macam kerja nggak kerja tapi menghasilkan gitu. Seru sih sebenarnya, enak lah. Cuman memang ada beberapa inilah yang soalnya kan kalau kita pecah lagi kan hobi ini, misalnya aku menggambar apa dulu nih gitu. Iya, menggambar apa dulu. Ada orang seneng gambar pemandangan, ada orang seneng gambar manusia, ada seneng gambar otomotif gitu ya. Nah dia setiap hari-hari gambar otomotif atau gambar apa gitu kan, disuruh gambar pemandangan bisa juga sebenarnya, tapi kan kurang ini gitu kan, kurang greget ya, gue banget gitu misalnya gitu ya. Jadi ini balik nih ke proses abang akhirnya bisa persisten dan konsisten. Iya, aku ingat percakapan tadi malam. Ada bahas mengenai persisten dan konsisten dalam mengejar sesuatu. Berarti abang waktu kecil itu akhirnya terdorong untuk menggambar. Itu karena memang lingkungan abang adalah anak-anak yang suka menggambar ya berarti. Enggak. Tadi iri-irian itu? Oh bukan, itu biasa om-om yang abang-abangan gitu kan. Pasti gitu-gituin kan. Agak-agak dikerjain sama mereka juga kadang. Iya. Buat gambar perempuan cantik lah gini-gini kan. Jadi gitu. Berarti benar-benar faktor dari luar itu berpengaruh sekali terhadap yang tadi ya, menggambar tadi itu ya. Kalau seandainya kemarin kita balik keadaan nggak ada umum itu, apa mungkin daya gedornya itu kurang gitu. Oh, daya gedornya kurang. Ya. Tapi tetap terdorong dari dalam. Iya, tetap. Aku kan kayak aku bilang tadi di awal kan. Ngelihat nanti yang lewat mobil, ngelihat terus gitu, nempel
nempel di kepala. Iya. Karena kan gitu kan ingat, wah itu keren. Iya. Terus kita mencoba menginikan lagi gitu kan. Ingatan itu dalam bentuk gambar kan. Itu sebenarnya. Jadi gimana rasanya Bang menjalani kehidupan? Agak serius ya kawan-kawan ya, koyok-koyok kita ya. Apa? Apa? Terus jambu lah ya. Ya. Jadi gimana ngerasain gitu? Karena kan banyak orang yang ngerasa, duh, enak kali yang kerja tapi ngerjain hobinya gitu. Ya. Apa suka dan duka mengalami proses kehidupan yang seperti ini, Bang? Yang jelas sedikit lebih menyenangkan daripada orang yang bekerja bukan hobinya. Ya. Pastilah. Kalau dibandingin mereka ya kerjaan kayak gini jauh lebih menyenangkan. Apa yang kita suka kita menjadi pekerjaan, menjadi hobi. Ya paling yang dukanya paling bukan duka sih sebenarnya, tapi biasa lah itu namanya kita kerja. Pada akhirnya kita memang harus melibatkan harus interaksi sama orang kan, klien dan segala macam. Klien maunya apa, ininya maunya apa, memang harus seperti itu sih sebenarnya. Paling kelas ini di situ lah, paling suka duka di situ lah. Gimana klien, gimana kita menginikan kemauan klien segala macamnya itu. Paling itu aja sih ininya. Selebihnya enjoy aja. Berarti untuk bisa dihidupi hidupnya lewat bakat tadi, kita harus punya kemampuan lain yang kayak Abang bilang tadi ya. Kemampuan negosiasi, kemampuan berjualan, kemampuan segala macam. Nggak hanya bisa kita gambarnya profesional kali, kita gambarnya pro, kita bisa gambar apa aja, kita bisa menghasilkan karya terbaik. Nggak bisanya gitu ya, tanpa adanya kemampuan. Tapi, untuk memang idealnya harusnya seperti itu, Pak. Kalau gue bilang idealnya kita menggambar ininya kita, inilah gaya kita, terus orang mengapresiasi dengan membeli, mungkin mengini gitu. Idealnya sih seperti itu. Cuman terkadang kenyataan di lapangan, apalagi kita ada kebutuhan gitu kan, ya kan. Mau nggak mau kita kayak aku kan kebetulan lebih ke digital ya. Iya, ngeri. Anak digital ya. Artinya menggambarnya itu di komputer. Mengajarnya di komputer. Bukan ini. Jadi ya tidak terlalu tidak terlalu kayak seniman yang gimana gitu. Seniman yang idealis, yang hidup. Tapi memang idealnya harusnya seperti itu kan. Seniman itu harus seperti itu. Seniman itu harus idealis. Berarti abang nggak seniman sekarang nih? Bukan. Kita minum dulu. Terima kasih Bang Noe atas supportnya. Kawan-kawan, studio kita ini berada di kedai kopi kita. Teman-teman bisa nongkrong di sini, bisa ngopi-ngopi di sini. Bisa koyok di sini juga. Bisa koyok-koyok di sini. Alamat di Jalan Ikan Arwana, atau kalau daerah yang kita kenal itu Seberas, atau lebih spesifik lagi jalan mau ke Arhanud. Itu ya? Iya. Bang, jadi itu ya tadi. Sampai di mana Bang tadi itu? Kita kan koyo-koyo aja. Itu tadi Pan, memang idealnya seperti itu. Cuman kadang kenyataan di lapangan, apalagi kita di Medan ya, kebetulan di Medan. Tapi ya terkadang kita memang harus ngikuti, harus keluar sedikit lah dari apa yang kita ini untuk kerja. Iya, kerja ya. Jadi biasa. Kan Bang dari kecil sampai sekarang ini kan, segede ini, pasti mengalami proses menggambar terus gitu. Gimana cara Bang konsisten? Gak bosan Bang? Bosan di sebenarnya. Tapi kadang kalau ngelihat duitnya gitu, datang duitnya, waduh. Kau udah ngeliat hasil cuannya, aduh. Tapi kalau cuannya kurang banget. Jadi informasi tambahan kan kawan. Kawan koyo awak ini ya kan, gini-gini memang orangnya nih. Sumut Per yang hari ini ditunda, yang tahun ini ditunda itu logonya dan maskotnya abangnya tim lah. Abang ini yang menggoreskan. Iya, abang ini yang menggoreskan ini ya. Ya,
Mungkin kan kawan ada yang mau bertanya-tanya atau mau ngasih masukan. Ini kata Bang Juanda suara narasumbernya kurang jelas. Ya. Maaf ya Bang Wanda. Bang Wanda ini juga punya bakat bernyanyi. Masa? Iya. Wanda, ini yang beo-beo itu? Iya, Bang Wanda beo itu. Oh, itu. Ya tadi pukul 5 orang siap meluncur ke studio menyalurkan hobi. Mantap. Dari mana nangin? Iya. Di sini juga kita dapat support dari kawan-kawan. Ada Bunda Asma juga. Kata Bunda Asma nanti seri bareng Bunda Asma curhatan emak katanya. Awak siap jadi kawan curhat emak. Hidup mama. Hidup emak ya. Tapi kawan curhatnya enggak Mama. sama-sama Pak Mak ya. Jadi kita lanjut lagi ya Bang ya. Maksudnya dalam proses gimana supaya bisa jadi konsisten Bang itu yang orang anak-anak sekarang ini kan rata-rata orang lagi hobi moto-moto dipakailah DSLR digantungkan di leher ya kan, udah ngerasa lah ya fotografer. Orang lagi senang batu aki, anak-anak itu pun ikut gosok batu aki juga. Maksudnya melihat itu apa kan pesan-pesan abang nih kepada generasi milenial yang mudah bosan ini? Iya, Kalau aku kan orang terkadang ya, misalnya kita bilang lah kita fotografer menggambar segala macam, itu biasain kalau aku ya, kalau pelajaran kalau aku sih ngelakuin, bahkan sampai sekarang masih seperti itu kadang gitu. Biasain tuh kita tuh coba menggarap suatu project yang serius gitu. Kita kita mau foto nih, kita hobi foto. Kita foto-foto aja tanpa ada ini gitu, pokoknya ngikutin ini kemampuan. Itu ngikuti rasa aja ya. Ngikuti rasa aja gitu. Sementara rasa kan turun. Iya, Masya Allah. Kadang awak surga lihat tadi itu, ya kadang enggak ya kan. Iya, ada juga rasa kan turun aja. Iya, nah, cuman supaya rasa itu tetap pol aja. Iya. Itu kita biasain kan. Walaupun enggak melulu tentang cuan gitu. Itu untuk apa namanya? Untuk mengukur kemampuan kita juga. Iya. Itu biasa kan cari project. Project tuh gini misalnya, teman misalnya. Iya. Bang, tolonglah buatin ini. Tangkep aja gitu. Terima aja begitu. Terima aja ya, nggak usah mikir cuan dulu ya gitu. Mikir cuan dulu gitu. Itu bikin apa ya? Terkadang nah di situ kita bisa ngukur gitu sampai semana ini kita gitu. Kemampuan kita. Ya belum apa-apa kita belum ini udah ngerasa udah oke kali nih gitu. Oke kali gitu kan. Harus dites dulu, ke tesnya itu untuk seperti itu gitu. Nah, terkadang pun kalau aku bikin gambar tuh dipakai orang gitu, orang, terus muncul ada kritik dari situ, wah ini gambarnya kurang ini kurang sesuai dengan produk kita apa segala macam, padahal duitnya tidak besar terlalu ya? gitu. Tidak terlalu kan, tapi apa namanya, di situ ada proses belajar kan, proses belajar kita di situ ya. Iya, proses belajar. Aku dari dulu begitu, artinya ternyata untuk produk seperti ini gini ini gitu, komunikasinya seperti ini, komunikasi lewat gambar seperti ini gitu. Nah itu yang kita dapat kan. Nah, beda sama ujuk-ujuk kita ini aja gitu, maksudnya buat pokoknya mau aku gitu. Itu ya makin lama kita maksudnya kita akan ketinggalan. Iya, akan nanti kita turun tuh saat kita stay, zaman terus berubah. Iya, gitu. Iya, jadi ini salah satu supaya untuk tetap bisa tahan itu ya terus mengaktualisasi diri ya, kata Bram Maxwell ya. Tetap naik begitu dia jadinya kan. Bang, ini kan abang hidup di dua dunia nih. Dua era nih ya, abang hidup di dua era nih. Pasti dua era. Menggambar konvensional dan menggambar digital. Yep. Peralihan dari proses menggambar konvensional ke digital itu adakah tantangan yang cukup berarti gitu? Kalau digital yang jelas, kalau dulu nih ya cerita awal-awalnya, aku tuh awal megang digital tuh dulu sih manual memang. Itu awal-awal 2000 lah kayaknya, 2001 gitu, kayak 2002 gitu kan. Yang jelas kalau digital ini kita punya perangkat untuk kita menggambar, komputer, laptop dan segala macam, dan itu tantangannya sekarang. Namanya perangkat itu sesuai dengan kebutuhan zaman tuh naik terus. Nah, update terus ya. Iya, kita modal di situ sedikit lebih ini. Tapi memang
untuk mengupgrade ilmu tuh idealnya harus seperti itu. Tidak hanya idealnya ya, tidak- belum tentu juga itu. Tapi tidak hanya idealnya ilmu yang seperti perlu diupgrade ya, alat perang juga itu. ya. Oh, alat perang juga. Iya. Ya, ada yang mau support alat perang Bang Yasir Alat perang bisa hubungi Pastilah. kita ya gitu. Pastilah ya. Seperti itu. Sama apa ya? Ya rajin-rajin aja lah. Kalau dulu kan dulu kebetulan awal-awal megang digital itu aku diterima di perusahaan bikin game begitu ya. Wih, perusahaan bikin game ya? Iya, Bikin karakter game gitu, Bang. Iya, karakter game di situ. Waktu itu gamenya masih PC gitu kan, masih Iya. untuk CD. Sekarang udah Android semua kan. Nah itu kan yang seperti itu kita ini ya. Iya. Ya zaman gini terus gitu kan. Iya, betul. Berarti secara basic menggambar itu sama ya Sama. di kertas sama di layar. Sama cuman nanti faktor kebiasaan aja. Faktor kebiasaan. Aja. Oh, Berarti secara teknik tidak ada yang berbeda. sebenarnya kalau digital ini justru mempermudah kita gitu. Itu terkadang aku kadang kesel sama yang apa ya, sama teman-teman lah ya yang nggak mau gitu, dia udah belum apa-apa udah ini duluan Udah ini duluan ya udah apatis duluan ya. Nah, ini digital aku nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya apa ya? Kita biasakan aja sedikit pelan itu lama-lama terbiasa. Jadi itu tadi ya soal bakat ya. Bang, bakat tuh perlu teknik nggak, Bang? Teknik maksudnya gimana? Bakat perlu teknik. Iya. Maksudnya memperasah bakat itu perlu yang jelas perlu pengetahuan, Man. Nggak, ya betul, perlu pengetahuan, Bang. Betul. Sekarang justru mudah ya. Udah ada YouTube, udah ada internet lah ya. Di YouTube terutama itu kan. Kita mau belajar misalnya tutorial ini itu segala macam udah tersedia gitu dibanding dulu yang kita ternyata proses menggambar ini seperti ini. Karakter wajah bikin karakter ini seperti ini gitu kan. Iya, dulu kan kita memang apa ya? harus hunting lah kan, ke toko buku lah, ke apalah, kadang nemu untung-untungan di majalah, begitu. Atau nanya ke senior ya kan? Iya, terus nanya ke senior ya kan. Habis itu dengan segala tantangannya kan. Habis itu kena uji senior ya. Iya, habis itu kena macam lah itu kan. Ya, nah sekarang kan jauh lebih mudah kan, tinggal buka handphone, buka YouTube. Aku mau apa ya? Apa yang kita mau ada gitu kan. Tutorial membuat ini, tutorial membuat itu, ini udah mudah sekali. Makanya pun anak sekarang sebenarnya kalau misalnya punya semangat, punya ambisi itu mudah gitu. Mudah. Sekarang lebih mudah. Cepat naiknya, cepat dia kalau dia mau aja ya. Cepat punya kompetensinya, Iya. cepat punya skillnya, tapi cepat juga bosannya. Cepat bosannya karena itu tadi. Cepat jatuh cintanya cepat juga. Iya. Soalnya itu kan kita baca inilah, kalau aku dari perspektif ada namanya multiple intelligence. Multiple intelligence ya. Kecerdasan majemuk. Jadi setiap manusia itu ada 9 kecerdasan. Ya. Pada basicnya ada 9 kecerdasan. Gitu ya? Cuman Gitu ya? dominannya itu Gitu ya? tidak ke semuanya. Nah, Persentase lah ya. Ada berapa persen ininya? ya. Menggambar itu merupakan salah satu kecerdasan dari ke-9 itu. Ya gitu. Namanya kecerdasan visual. Kecerdasan visual. Iya kan? Ya. Menggambar itu kan artinya memaksimalkan visual. Iya. Visual dan kinestetik. Makanya ada beberapa orang itu yang dia bisa menggambar, dia bisa main musik juga. Dia bisa menulis juga mungkin ya. Itu dia ya mungkin ya. Iya. Maksudnya ya dominannya tidak dibanyakan. Gitu. Tetap ada satu yang menonjol begitu. Tetap ada 1-2 yang menonjol. Gitu. Iya. Tidak hanya satu kawan-kawan. Baiklah. Kalau kawan-kawan ngerasa kawan-kawan bisa menulis dan kawan-kawan ngerasa hanya itu kecerdasan kawan-kawan, karena aku pernah belajar di TDX Talk, itu ada namanya multipotentialite. Gitu. Jadi satu orang itu punya lebih dari satu kecerdasan. Jadi nggak serta-merta, Bang. Ada seorang psikolog, dia kecerdasannya mungkin di bidang sains, di bidang pengetahuan. Dia juga cerdas di bidang musik. Apa yang karya terbaik yang dia hasilkan?
karya terbaik yang dia hasilkan adalah bagaimana bisa kalau ada orang mengobati lah. Mengobati orang yang trauma kesehatan itu dari ini deh. Iya, lewat musik gitu ya. Lewat musik. Distimulus lewat musik, terus dia ini musik. gitu dia ya. Ketemu itu, dia ya. ketemu. Oh gitu. Ketemu titik temunya ini. Itu ya. Asyik ya. Dahsyat. Kalau kayak abang kan sebenarnya Bang Yasir ini juga adalah pemusik. Ya. Selain dia jago menggambar, Bang Yasir juga seorang pemusik, bakatnya dari musik. Ada satu lagunya yang viral buat anak kota Medan. Seorang ayah yang baik enggak ya? Nggak bagian dari itu ya? Oh ya, seorang ayah yang baik enggak tahu ya. Enggak bagian dari itu ya? Enggak bagian dari 9 tadi itu. Enggak itu. Memang seorang ayah yang baik adalah tuntutan zaman. Belum jadi ayah yang. Aduh. Jadi Depan. kalau kawan-kawan itu tahu Apa? ya? Musik nih. Lagunya. Oh gitu. Lagu Bang Yasir itu ada yang apa Bang? Judulnya? Yang Panggaron. Panggaron, band Bang Yasir itu Panggaron. Lagunya yang viral itu yang ada Helvetia. Bukan Panggowaran ya, bukan Panggowaran ya, Panggaron. Penggeran. DPNKGRN. Aduh, kita dari promo itu. Pokoknya kita puas-puasnya ya koyo di sini, Bang. Tapi ini depan menarik depan. Maksudnya ternyata ada kayak kau bilang tadi di setiap orang tuh ada beberapa yang dia semua manusia bakat Bang bawaan gitu ya. Itu memang iya, bakat bawaan. kecerdasan bawaan ya. Kecerdasan bawaan. Jadi artinya kalau kayak gitu kan tergantung dia dari kecil dia lebih sering mengasah yang mana kan berarti kan. Kebetulan aku misalnya waktu kecil bukan juga. Berarti kan kalau waktu kecil ini kan misalnya itu tingkat misalnya 9 tuh misalnya 9 berarti 1, sekian persen kalau misalnya ini kan. Dia oke 9-nya. Tapi dia sudah muncul langsung dominannya. Oh gitu. Makanya proses apapun itu adalah proses pengenalan. Oh gitu. Jadi potensinya lebih di mana? Walaupun 99 semua ada ya. Karena kita lahir bukan sebagai kertas kosong. Waduh. Bener, kita lahir bukan sebagai kertas kosong. Ini sebenarnya koyok-koyok kali ini agak serius karena menggugat sistem sekolah yang ada. Kita. Bang Yasir ini Apa? mengenai sekolah gimana, Bang? Waduh. Tapi memang apa ya cerita sekolah seru nih. Kau pernah banyak ini? Aku di sekolah anak yang berprestasi. Serius kok? Iya. Hanya pernah aja di SMA ranking 39 dari 41 orang. Waduh. Nah, apa ya? Kayaknya pun sampai sekarang kita ngomongin itu. Apa? Ya nggak apa lah. Namanya bakat ini kan bicara bakat kita di sekolah kan. Ya, tuh kan memang kalau di sekolah ya sampai sekarang tuh kayaknya belum ada perubahan. Artinya sentralisasi, artinya anak-anak dipaksakan ya. Iya, anak-anak dipaksakan untuk beberapa ilmu gitu, beberapa ilmu aja gitu. Harus ranking 1. Sebenarnya sih nggak harus juga, cuman harus dikuatkan sama ilmu itu gitu. Kita bilang misal matematika itu wajib gitu kan. Nggak boleh sunat itu mah. Kan? Matematika apalagi yang padahal di Selandia di beberapa negara udah mau ngapus matematika, Bang. Di Indonesia mau dihapus sejarah. Kan Iya kan. Ilmu-ilmu yang wajib lah, tahu? Ya. Wajib lah itu. Iya. Nah, itu pasti bermasalah sama orang-orang seperti ya kayak aku lah aku bilang. Pasti bermasalah ilmu-ilmu seperti itu dan itu bikin kita tuh jadi ya tahu sendirilah ya pasti prestasinya gitu ya. Kalau mau berandai-andai, Bang. Saya ini dulu abang sekolah memfasilitasi dorongan menggambar abang. Punya kemungkinan nggak abang bisa lebih keren dari sekarang ini? Harusnya emang sih, sekarang udah keren gitu. Aduh, dahsyat. Harusnya gimana, Tapi tadi kan, jadi aku ada dibilang sama kawan kan. Jadi sebenarnya kan kita ngebahas tentang apa bakat tadi ya. Bakat.
Jadi katanya bakat itu sebenarnya 2,5% aja. Bakat 2,5%. Sisanya kepepet. Kepepet. Emang gitu bang. Orang kan banyak perspektif Ya. Banyak perspektif soal itu. Mungkin bagi banyak praktisi ya. Yang penting action kan. Ya. Cuman di belahan dunia yang berbeda kan yang penting modal apa yang dipunya. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Maksudnya kalau kita berandai-andai lah sekolah bisa memfasilitasi setiap bakat. Wah, seru sih kan sebenarnya. Artinya kita tuh jadi profesional itu dengan di usia muda. Wih, Jadi hebat kan? Kita jadi bayangkan misalnya dari kecil ya, dari usia misalnya kan kelas 6 sebenarnya kelas 5 ada bahkan yang jauh di bawah itu yang jauh di bawah itu udah mulai kelihatan bakatnya kan. Bayangkan kalau itu terus diiniin kan. Ditumbuhkan. Iya, ditumbuhkan. Dia di usia muda misalnya usia mungkin belasan, 17, 18 udah jadi profesional yang bisa ini kan, bisa contoh lah balik ke sepak bola lah. Messi mungkin sekolahnya nggak ada tapi satu dunia kenal sama dia gitu. Iya. Iya kan? Messi sekolahnya nggak ada, satu dunia kenal dia ya. Dari kecil dia main bola kan. Artinya balik ke kita sebenarnya butuhnya apa gitu. Dari sekolah itu butuhnya apa gitu. Kalau Sekolah itu mau dibikin apa gitu. iya, sekolah tuh kita sekolah terus mau Atau kita gitu. sekolah Mau jadi apa? hanya supaya menyenangkan tetangga aja, Bang. Ya mungkin Karena tetangganya sekolah, kita paksa kita buat sekolah juga. Baru mamanya lomba ya kurang kedua loh, anak kurang satu loh gitu kan, mamanya gitu kan. Jadi inilah gitu. Nggak balik ke situ lagi. Artinya kan Messi cerita yang gampang aja yang di ini gitu kan. Betul. Dia bisa mengharumkan negaranya bahkan kan, dikenal di seluruh dunia. Jadi kita berapa ratus juta orang kita di negara ini mungkin nggak ada yang kayak Messi gitu kan. Artinya sangat luar biasa kan, orang-orang yang luar biasa. Aku sih nggak fans Messi tapi ininya gitu. Tapi kan. Messi adalah sosok adalah orang yang paling konkret gitu untuk contoh itu. Untuk contoh gitu. itu kan, untuk orang yang paling dekat. Nah, artinya tujuan sekolah ini sebenarnya apa? Tapi mau membentuk apa sih gitu. Tapi ada yang membedakan Messi dan Ronaldo. Apa? Messi itu memang Tuhan sudah nge-create dia untuk menjadi pemain bola, sedangkan Ronaldo meng-create dirinya buat jadi pemain profesional karena latihannya luar biasa, disiplin. Luar biasa. Abang Messi apa Ronaldo? Menjalani kehidupan yang Ronaldo ya, nggak ngerasa Messi ya, karena berarti abang melewati usaha-usaha yang abang ngerasa nyiksa diri abang sendiri gitu. Iya betul Pak. Iya gini loh, maksudnya dulu kan menggambar itu kan aku kayaknya satu kampung satu sekolah itu yang bisa gambar cuma aku aja gitu. Artinya aku harus beli peralatan aku sendiri, aku harus beli clear warna, aku harus belajar ini, itu kan pakai modal sendiri. Itu usahanya kan. Terus latihan, beli lagi, beli lagi itu kan seperti itu kan. Lebih kurang kan. Iya, itu yang ngelakuin. Berarti Bang Ronaldo lah ya. Iya. Ronaldo. Kelihatan Bang Nasir adalah Juventini. Kayak gitu, kalau sudut pandang orang sekarang kayak gitu. You never walk alone gitu. Liverpool. Arsenal ya. Jadi itulah koyo-koyo kita sore ini udah jam 6, hujan udah mulai turun. Takutnya hujan pun ikut koyo sama kita, kawan-kawan pun jadi terganggu. Oke Bang Nasir. Semoga semua menari ibroh yang mendapat manfaat ibroh gitu. Terlalu ibroh itu terlalu bahasanya terlalu. Udah ya. Bahasa langit ya. Siap. Bahasa langit. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah mau berkoyok dengan kita. Terakhir Bang Yasir. Apa pesan Bang Yasir buat? Ya untuk anak muda Biasanya gitu ya. Biasanya kan gitu kan. Cerita untuk ini gitu biasanya. Enggak lah. Abang Bang Yasir kan orang tua nih. Namanya udah Wak Yasir nih. Wak Yasir kawan koyo. Memang kawan koyo itu harus wa. Kalau enggak wa mantap. Kurang banyak asam garam ya. Kurang banyak asam garamnya. Bang Yasir sebagai orang tua gitu. Apa pesan Bang Yasir buat orang-orang tua lain?
saat ini gitu. Orang tua lain ya. Iya, masih relevan nggak mengharuskan anaknya pinter di sekolah, jago matematika? Aku rasa sih enggak. Aku pesan aku tuh anak tuh dibiarin aja dia maunya apa. Kita harus pinter-pinter tahu apa mau dia, apa bakat dia, apa kekuatan dia. Memang harus pinter-pinter. Jangan ngerasa kalau oh ternyata bakat anakku cuman ini, bakat anakku cuman itu gitu. Sesuatu yang sepele mungkin menurut kita. Oh dia waduh, dia hobinya cuman apa ya yang sepele misalnya nanam bunga, hobinya itu gitu. Sekarang bunga mahal gitu ya. Sekarang bunga mahal. Nah, itu. Nah, jangan terlalu pikir kita mau yang keren. Wah, anakku pokoknya ini. Enggak. Terkadang ya kayak itu tadi cuman main-main bola gitu ya. Jadi Lionel Messi ya kan. Dan luar biasa ya. Nah, itu sih. Oke, tadi ada pesan-pesan dari Wayasir buat seluruh orang tua. Buat saya juga calon orang tua. Buat kru kami juga ada pimpinan produksi Ya. Senyawa Podcast, Bapak Berry Panas Tepu. Ya, terima kasih buat dukungannya teman-teman Senyawa. Ya. Senyawa apa ya? Senyawa Production. Jadi Senyawa Production kawan-kawan kita Kita harus kasih tahu Senyawa Production apa. ada lah, Pak. Harus, Pak. Harus. Abang sebagai salah satu tim Senyawa Production ya. Silakan jelaskan. Ya, Senyawa Production ini kita bikin satu apa ya? Satu rumah besar. Iya, rumah besar untuk menaungi ya orang-orang yang Sudah senyawa. ya senyawa yang punya satu hobi ya, bergerak di industri kreatif. Kita mau coba kembangin gitu anak-anak muda bisa belajar biasanya di sini sesuatu yang kreatif, bisa macam-macam, broadcast, menggambar ya, menulis semua. Ya, siap. Jadi senyawa tadi rumah besar ya? Rumah besar ya. Senyawa juga kan. Oh ya, senyawa juga. Kok bisa jelaskan? Dibalik ya. Jadi seperti Bang Yasir bilang, senyawa ini adalah tempat kita bersama. Ya. Tempat kita mendorong apa ya, banyak hal yang bisa kita kita pelan-pelan kita akan hadirkan. Oh, ternyata dunia itu berbeda. Yap. Dari apa yang kita anggap selama ini. Oke, sungguh filosofis jawaban saya. Dahsyat. Ini kebanyakan nongkrong sama Bang Tua nih. Bang Tua adalah Kayaknya kita harus panggil. Selanjutnya kita akan ngobrol mungkin dengan Bang Tua dan siap-siap saja gitu. Ya. Oke, kawan-kawan, koyok-koyok sore sudah mau kita tutup karena hujan juga sudah hadir. Nggak enak nanti kalau hujan pun ikut koyok-koyok. Iya. Dan kita menjelang maghrib juga. Yep. Jadi kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Bukan. Bagi yang sedang berpuasa, selamat menunggu berbuka puasa. Selasa loh ini, Pak. Selasa ya. Ya, Bang Tua sudah datang. Ya, nanti malam ini mungkin kita lanjut nih. Koyok-koyoknya. Ini yang ditunggu-tunggu. Oke? Nggak habis-habis, Pak. Iya, tutup lah. Close. Oke, terima kasih ya kawan-kawan. Koyok-koyoknya kita akhiri dulu untuk edisi sampai di sini. Bakat tadi ditemukan dari mana. Selanjutnya banyak edisi-edisi lain yang lebih membuat kepala kita geleng-geleng. Tetap di Senyawa Podcast edisi koyok-koyok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Yep. Kayak gini, Bang. Oh gitu.